1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, come on, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kembali lagi bersama saya di sini Muhammad Abra Yusra dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang, mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Bernama Migas. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan, di mana lebih khususnya itu 7 tipe topologi jaringan yang sering dipakai ketika membuat LAN. Nah, di sini saya menggunakan referensi dari web milik dosen saya, yaitu Bapak Wasis, di mana dapat dilihat di sini webnya https://wasiswa.com/topologi jaringan/ yang nanti akan saya cantumkan juga di deskripsi video. Untuk webnya sendiri sudah sangat lengkap, semua dijelaskan semuanya dari topologi, apa itu topologi jaringan, kemudian 7 tipe topologi jaringan, kelebihan dan kekurangannya, semua sudah dijelaskan di sini. Dan untuk itu langsung saja saya akan mulai membahas mengenai topologi jaringan. Sebelumnya, topologi jaringan sendiri itu apa sih? Jadi topologi jaringan itu merupakan suatu mapping fisikal dan logikal yang ada dalam satu network, baik dari sisi routing jaringan, konfigurasi jaringan seperti IP address, netmask, subnetting, dan gateway. Nah, jadi topologi jaringan itu merupakan pola interkoneksi dari beberapa terminal komputer seperti itu, yang dimana topologi jaringan ini terdapat 7 tipe ya. Nah, untuk yang pertama itu adalah jaringan point to point. Nah, jadi topologi jaringan point to point ini bisa dibilang topologi yang paling mudah untuk kita buat, karena di sini dia hanya melibatkan 2 device dan dapat dibuat dimanapun dan kapanpun, yang terlihat di sini, dengan syarat yang penting ada 2 device. Nah, topologi ini tuh biasanya sering digunakan ketika di rumah, misalnya sharing internet antar HP, hotspot seperti itu ya. Kemudian antar komputer atau untuk sharing printer. Nah, seperti dilihat di sini diagramnya, topologi point to point itu melibatkan 2 device saja. Seperti pada titik ini dia berhubungan sama yang ini, kemudian titik ini dan ini, titik ini dan ini, titik ini dan ini, seperti itu. Jadi dia lebih sederhana karena hanya melibatkan 2 device. Nah, apa sih kelebihan dari topologi point to point? Jadi kelebihannya itu, yang pertama, koneksi jaringan yang cepat dan punya reliability yang tinggi, jelas, karena hanya menggunakan 2 device. Kemudian pada topologi ini tidak butuh server atau device jaringan lainnya seperti hub, switch, dan router. Nah, jadi di topologi ini tuh server dan kliennya itu hampir sama, tergantung kita saja yang memposisikannya seperti apa, seperti itu. Dan pada topologi ini dapat dilihat dia tidak menggunakan jaringan lain seperti hub, switch, dan router. Untuk hub dan switch itu sebenarnya hampir sama, tujuannya untuk menghubungkan beberapa komputer jadi satu network, sedangkan router sendiri untuk menghubungkan network satu ke network lainnya sehingga dapat berkomunikasi. Untuk hub sendiri dan switch itu bedanya ya. Jadi kalau switch itu dia collision domainnya lebih rendah. Jadi gampangnya, misalnya ada 4 PC, ketika kita menggunakan yang hub dan ingin men-share data dari PC 1 ke PC 2, maka PC 3 dan 4 pun akan terbroadcast. Sedangkan bila switch itu, bila kita ingin men-share data dari PC 1 ke PC 2, maka PC 3 dan 4
tidak akan terbroadcast. Makanya collision domainnya lebih rendah. Untuk router sendiri ada dua jenis router, ada router software dan router hardware. Kalau router software itu dia routernya running dalam suatu server, sedangkan hardware itu seperti router yang kebanyakan router wifi seperti itu ya. Kemudian tidak membutuhkan seorang teknisi untuk mengelola sistem jaringannya karena lebih simpel dan tidak membutuhkan sistem operasi yang biasa digunakan pada server jaringan seperti Linux atau Windows Server. Nah, kelemahan dari point-to-point ini adalah topologi ini sangat terbatas, hanya untuk lingkup area yang kecil dan jangkauan jaringan yang terbatas pula. Itu seperti yang kita ketahui ya, hanya melibatkan dua device, jadi areanya lebih kecil. Kemudian sumber daya yang digunakan tidak bisa dibuat secara terpusat serta tidak bisa melakukan backup data yang ada dan tidak membutuhkan keamanan jaringan yang kompleks. Cukup membutuhkan permission saja dari salah satu device, maka sudah bisa terhubung ke jaringan tersebut. Seperti kita ingin connect hotspot dari satu HP ke HP teman kita, itu hanya butuh permission aja dari HP yang menghidupkan hotspot tersebut. Nah, selanjutnya adalah topologi bus. Nah, pada topologi bus ini dapat dilihat, ini topologi bus ini biasanya itu sering digunakan di industri, khususnya pada industri untuk di level bawahnya ya, atau di device komunikasi protokol, bukan di bagian transfer kontrol protokolnya atau TCP/IP. Karena biasanya kalau TCP/IP itu menggunakan topologi star. Nah, ini digunakan di industri khususnya di device komunikasi protokol seperti field bus, modbus, dan lain-lain. Dan di topologi bus ini menggunakan kabel tunggal yang terkoneksi ke semua node yang ada dalam satu jaringan. Nah, jadi topologi bus ini dia terdapat satu kabel core ya. Lihat ini kabel core-nya. Nah, untuk bahannya sendiri itu medianya bisa macam-macam seperti fiber optik kabel dan lain-lain. Dan nanti di setiap node-nya itu dia diambil dan dikoneksikan dari kabel core tersebut. Seperti misalnya ini kabel core, misalnya ini nanti langsung dihubungkan ke transmitter itu dari kabelnya diambil dari kabel core tersebut. Nah, untuk kelebihannya sendiri, topologi bus ini pertama, biaya pembelian dan pemasangan kabel sangat murah dibanding jenis topologi lainnya. Karena yaitu tadi dia menggunakan satu kabel core dan untuk ke setiap node-nya itu dia tidak menggunakan kabel khusus, mengambil dari kabel core-nya seperti itu. Kemudian topologi ini sangat terkenal karena sangat murah dan mudah dalam membangunnya, jadi lebih mudah untuk dibikin. Biasanya digunakan untuk temporary saja, kecuali difungsikan sebagai backbone atau digunakan untuk topologi sistem kontrol industri seperti yang saya bahas tadi di awal. Itu di level bawah saja dia itu. Kemudian merupakan tipe topologi jaringan yang pasif karena hanya bisa digunakan menerima data yang dikirim dan tidak bertanggung jawab terhadap pergerakan data dari device satu ke device lainnya. Nah, kelemahannya yaitu jika kabel utama fail, maka semua device yang terhubung ke jaringan tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi lagi. Kemudian trafik jaringan tinggi bisa mengakibatkan collision pada jaringan dan dampaknya akan mengakibatkan performa jaringan akan menurun. Kemudian jangkauan kabel yang terbatas ya. Ini karena tadi ya dia menggunakan satu kabel core, jadi bila kabel core tersebut fail atau mengalami kegagalan, maka semua device tadi yang mengambil dari kabel core itu akan tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi lagi. Dan karena dia menggunakan satu kabel utama, juga jangkauan kabelnya terbatas seperti itu. Kemudian lanjut yang ketiga ada topologi ring. Nah, seperti namanya, topologi ring ini modelnya seperti cincin. Jadi topologi ini setiap device yang terhubung akan punya dua tetangga device lainnya. Dapat dilihat ya, misalnya device yang ini dia di bagian kirinya terhubung dengan device yang ini dan bagian kanannya device yang ini. Jadi dia mempunyai dua tetangga device.
tiap komputer pada topologi ini akan selalu terhubung komputer lainnya. Topologi ini menggunakan token untuk melewatkan informasi dari komputer satu ke komputer lainnya. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama, sangat mudah untuk diinstalasi dan konfigurasinya. Kemudian menambahkan atau mengurangi device dalam topologi ini cuma merubah dua koneksi saja, yaitu tinggal di plug and play untuk merubahnya. Kemudian untuk perawatan dan perbaikan lebih susah di topologi ini. Jadi bila ada trouble, akan sulit menemukan letak trouble-nya itu di mana pada topologi ini. Kemudian jika ada gangguan di salah satu komputer akan mengakibatkan semua jaringan terganggu. Dan di topologi ini semua mempunyai akses ke semua komputer dan jaringan. Untuk kelemahan topologi ring ini, dia ini trafficnya berjalan satu arah karena ada satu gateway saja. Dan bila ada gangguan satu device akan mengakibatkan device lainnya terganggu karena dia terkoneksi ya di setiap sisinya atau di sisi kanan kiri. Kemudian dengan berkembang teknologi, topologi ini mulai kurang populer, dan jika ada masalah dalam jaringan sulit untuk memperbaikinya seperti yang dibilang tadi, sulit menemukan trouble. Jika ada penambahan atau pengurangan pada salah satu device akan mengganggu kinerja pada jaringan. Seperti itu. Selanjutnya adalah topologi star. Nah, untuk topologi star sendiri, jadi ini topologi yang paling sering digunakan ya dalam industri, terutama itu bila sistem LAN atau yang artinya sistem yang bisa intranet atau maupun internet. Jadi pada topologi star ini, semua komputer atau device pada topologi ini akan terkoneksi ke sebuah hub atau switch. Bisa lihat ya, ini switchnya. Dengan menggunakan teknologi ini kita bisa membagi jaringan menjadi beberapa network. Kemudian untuk membuat jaringan dengan topologi membutuhkan dana yang murah serta sangat mudah untuk pemasangannya. Nah, untuk topologi star ini dia ini intinya semua device bila ingin terkonek ke device lainnya, baik yang ada di area tersebut maupun di luar area tersebut, maka dia harus terkoneksi dulu ke switchnya. Sistemnya sama seperti WiFi kurang lebih. Jadi dari switch ini nanti akan membagi akses point, kemudian akses point itu akan di broadcast ke area tersebut. Kemudian klien yang ada di area tersebut dapat terkoneksi seperti itu. Ya, seperti WiFi. Untuk switchnya sendiri dia ada dua tipe ya. Pertama ada switch dengan tipe manageable dan unmanageable. Kalau unmanageable itu switchnya sudah fix, yang artinya dia tidak bisa diubah-ubah, dan kalau ingin menambahkan klien atau menancapin klien itu tinggal ditancapin saja ke switchnya seperti itu. Sedangkan kalau yang manageable itu dia bisa dikonfigurasi, dan biasanya digunakan konfigurasinya itu untuk VLAN atau virtual LAN. Nah, apa sih kelebihan dari virtual LAN itu buat sebuah perusahaan? Jadi bila sebuah perusahaan menggunakan VLAN, maka dia bisa menggunakan mobile seperti itu. Jadi VLAN itu disetting network jaringannya di mana bila kita berada pada daerah tersebut, maka kita akan mendapatkan bandwidth yang sama seperti itu. Kelebihannya sendiri sangat mudah untuk disetting, modifikasi dan troubleshootingnya. Jadi dapat dilihat ya di sini ya. Jadi bila seperti yang saya bilang tadi, bila ingin menambahkan klien baru tinggal menancap saja di switchnya. Jadi lebih mudah untuk disetting. Kemudian jika ada gangguan dalam satu network, maka network yang lain masih bisa jalan tanpa terganggu oleh network lainnya. Kemudian performance yang baik dan traffic network juga rendah. Kemudian menambahkan, mengurangi, dan membedakan suatu device sangat mudah untuk dilakukan. Nah, kelemahannya, jika ada kerusakan pada hub atau switch, maka semua node yang ada di bawahnya tidak bisa berfungsi atau jaringan terputus. Maka dari itu harus memilih switch yang berkualitas karena juga menentukan performance dari jaringannya. Kemudian biaya instalasi pada topologi ini tinggi. Nah, ini untuk di awal instalasi emang tinggi karena ini kan kita mendesain atau mendevelop. Jadi merancang IP apa yang akan digunakan di area tersebut, kemudian topologinya seperti apa,
apakah semuanya pakai TCP/IP atau kombinasi. Makanya biaya instalasinya di awal mahal. Dan kemudian performance jaringan tergantung dari kualitas hub atau switch, dan jika ada kerusakan pada kabel bisa mengakibatkan jaringan komputer ini down seperti itu. Nah, kemudian adalah topologi mesh. Topologi mesh merupakan salah satu topologi jaringan yang unik, karena topologi ini dikatakan unik karena setiap device yang terhubung ke jaringan juga terhubung ke lainnya juga, di mana topologi mesh ini dikembangkan dari topologi point to point. Dapat dilihat ya, topologi ini juga menawarkan sistem redundancy yang tinggi. Jadi jika salah satu koneksi yang putus, maka otomatis akan mencari jalur lainnya. Nah, tipe dari topologi mesh ini ada tipe pertama, yaitu topologi mesh parsial, dimana topologi ini hampir sama dengan tipe yang full topologi mesh, cuman yang membedakan adalah beberapa device hanya terhubung ke 2 atau 3 device lainnya. Nah, dapat dilihat di sini berbeda-beda. Seperti device yang ini, kita anggap ini device kan, jadi dia terhubung ke sini dan ke sini, sedangkan ini dia hanya ke sini, sedangkan ini dia terhubung ke 3 ini kan, jadi seperti itu. Kemudian topologi mesh full, dimana setiap device terkoneksi dengan satu yang lainnya. Dapat lihat yang ini terkoneksi sini, 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 dan sini, dan yang lainnya pun juga saling terkonek. Kelebihannya sendiri, jika ada penambahan jaringan tidak akan mengganggu user yang sedang aktif. Kemudian diimplementasikan sangat kompleks, traffic sangat stabil karena jika putus bisa mencari jalur lainnya. Kemudian menggunakan multiple link, jika salah satu jalur putus bisa menggunakan jalur lainnya. Lalu topologi ini membantu jika menginginkan network selalu live. Ya, semuanya itu dikarenakan dia saling terhubung ya, jadi memiliki banyak jalur lain. Kelemahannya sendiri, ketika membuat topologi ini sangat rumit karena setiap node terkoneksi dengan node lainnya. Kemudian sistem topologi ini adalah dedicated link. Kemudian topologi ini adalah robust dan membutuhkan biaya yang besar jika mau mengimplementasikannya, dan membutuhkan space yang besar untuk link dedicatednya. Ya, kemudian adalah topologi tree. Topologi ini menyerupai akar pohon dan semua node yang terhubung bentuk suatu hierarki, makanya disebut juga sebagai topologi hierarki. Nah, topologi ini tuh menggabungkan topologi star di dalam single bus, atau bisa juga disebut topologi star bus ya. Dapat dilihat di sini tadi topologi star, kemudian untuk yang topologi bus. Jadi dia gabungan dari topologi star dan bus ya. Dilihat dia menggabungkan setiap topologi star dalam single bus seperti itu kan. Ini kan dia membentuk seperti topologi star, kemudian dia terhubung dalam satu single bus seperti itu. Nah, keuntungannya jika ada salah satu node yang putus tidak akan mempengaruhi node yang lain. Kemudian penambahan node bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Kemudian jika ada error dalam jaringan sangat mudah untuk dideteksi dan sangat mudah dalam hal perawatan dan perbaikan. Kekurangannya adalah jika node yang ditambahkan ke jaringan sangat banyak, maka bisa mengakibatkan pemeliharaan jaringan menjadi lebih susah, dan jika hub atau switch mengalami kerusakan maka akan berdampak pada node lainnya seperti itu. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah topologi hybrid. Topologi hybrid adalah topologi yang menggabungkan 2 atau lebih topologi lainnya. Dapat dilihat ya dari gambar, merupakan gabungan dari 2 jaringan dasar yang berbeda saling terhubung. Misal saja topologi star dan topologi point to point, atau topologi bus seperti itu. Dapat dilihat. Nah, pada topologi hybrid ini dia kan menggabungkan star dan bus. Ini nanti starnya itu busnya itu nanti buat yang di level bawah device, dan starnya itu digunakan dari HMI sampai ERP atau di kantornya, itu pada industri oil and gas. Keuntungan topologi ini itu menawarkan solusi termurah dalam deteksi kesalahan pada jaringan. Kemudian topologi jaringan berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian topologi ini sangat scalable untuk ditingkatkan ukuran jaringannya.
Dan kelemahannya topologi hybrid ini sangat sulit didesain, dan topologi ini paling mahal di antara topologi lainnya karena dia itu lebih sulit didesain dan menggunakan dua topologi dasar yang berbeda seperti itu. Nah, kurang lebih itulah 7 tipe topologi jaringan. Dan terakhir, untuk panduan memilih topologi jaringan dapat dilihat di sini. Bila topologi bus itu topologi yang paling murah kalau dilihat dari segi biaya. Kemudian bila kita mau menggunakan koneksi yang tidak terlalu panjang dan dapat dikembangkan, kita bisa menggunakan topologi star. Sedangkan bila kita secara teori, topologi bus merupakan yang paling ideal karena bisa diimplementasikan karena setiap node terkoneksi ke node lainnya. Dan jika menggunakan kabel twist pair, maka bisa menggunakan topologi star seperti itu. Ya, kurang lebih pembahasan mengenai 7 tipe topologi jaringan yang saya ambil referensinya dari web wasiswa.com. Web ini sangat recommended dan semuanya sudah lengkap, jelas. Dan ini juga tidak hanya mengenai topologi jaringan, banyak sekali materi-materi lain yang ada di sini dan bisa dipelajari dan diambil ilmunya. Terima kasih, itu saja dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.